Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, jumpa lagi di Langi Channel, Lukman Ali Paulangi Channel. Ya, kita sudah memasuki Kulzum 05 ya, karena bulan ini adalah bulan Rabiul Awal ya, insya Allah beberapa seri Kulzum ke depan akan membahas perihal ya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tema kita adalah kabar tentang kedatangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salam alaika ya Rasulullah. Coba kita ingat-ingat ya, saat kita mendengar seorang artis luar negeri ya, atau grup musik luar negeri yang super terkenal hendak melaksanakan konser di Indonesia. Dari mana kita mendapatkan informasi tentang hal tersebut? Ya, contoh misalkan ya, tahun lalu ya ada Kodalain, ada Ed Sheeran, ya ada Lauf ya yang datang ke Indonesia. Terus dari mana kita dapatkan informasi tentang hal tersebut? Maka biasanya kita mendapatkan informasi dari panitia penyelenggara atau event organizer (EO) yang bersangkutan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk urusan promosi dan publikasi. Mereka pastinya akan memanfaatkan berbagai media ya untuk menyebarluaskan berita kedatangan sang artis tersebut. Baik media cetak maupun media elektronik termasuk media sosial. Jadi memang sudah sewajarnya ya saat orang penting akan datang, maka panitia yang bertugas mempublikasikan kabar tersebut. Nah, bisa dibayangkan jika yang memberi kabar itu justru orang-orang penting. Siapakah gerangan yang akan datang? Ya, pastinya jauh lebih penting lagi. Apalagi jika yang memberi kabar bukan sekedar orang penting saja, melainkan golongan para nabi dan rasul. Ya, kira-kira siapa gerangan yang akan datang? Jadi demikianlah. Ya, jika kita ingin melihat seperti apa kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai Rasulullah terakhir di muka bumi ini, di mana berita tentang kedatangan beliau disampaikan dari masa ke masa oleh para nabi dan rasul. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, tak ada seorang nabi pun kecuali mempublikasikan tentang rasul penutup tersebut. Contohnya dalam surah As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihrun mubin, sihir yang nyata." Nah, bahwa para nabi dan rasul ya pasti menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah kepada umat mereka masing-masing. Selain untuk menunjukkan betapa hebatnya kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk memastikan bahwa berita tersebut benar-benar sampai kepada umat. Bukan apa-apa bahwa para nabi dan rasul tidak mungkin menyembunyikan kabar kehadiran Rasulullah.
sedangkan orang-orang biasa mungkin saja terjadi. Ya, dan itu terbukti, ya. Buktinya ada dalam kitab sejarah kehidupan Rasulullah karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ya. Bisa kita lihat sampul bukunya, ya, yang berjudul Maulidud Dibai, ya. Karya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Diceritakan di sana, ya, ada seorang alim dari kalangan Bani Israel yang mengajarkan seluruh isi Taurat kepada anaknya. Namun sang alim tersebut menyimpan satu bab, ya, dari kitab suci Taurat dan menguncinya rapat-rapat di tempat penyimpanan. Rupanya masih tersisa satu bab yang tidak ia ajarkan kepada anaknya. Ketika ia meninggal dunia, barulah terbongkar rahasia tersebut, bahwa bab yang ia sembunyikan berisi tentang kabar gembira kelahiran seorang nabi akhir zaman yang lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, dan meluas pengaruhnya hingga ke Syam. Ada apa dengan sang alim itu? Mengapa ia menutup-nutupi berita tentang kedatangan Rasulullah? Rupanya karena ia iri bahwa Rasul pilihan tersebut bukan berasal dari golongannya, ya, bukan berasal dari golongan Bani Israel, melainkan dari golongan yang lain, yakni golongan Arab. Rasa iri benar-benar membutakan mata hatinya, ya. Jadi pemirsa, ya, jangan heran kalau sampai sekarang ada aja orang yang iri kepada Rasulullah, ya. Jangan heran Perancis, ya, yang sekarang diberitakan menghina Rasulullah Muhammad SAW, ya. Maka itu tidak menjadi bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena sejak dahulu kala memang ada, ya, banyak orang-orang yang iri kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan orang alim tersebut, ya, justru menyembunyikan kabar tentang kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya, kita sebagai umatnya, mari kita siarkan kembali kepada orang ramai tentang kedatangan sang Rasul mulia tersebut. Ya, saat ini adalah bulan Rabiul Awal. Ya, mari kita mengabarkan, mari kita siarkan kembali kepada orang-orang ramai tentang kedatangan sang Rasul mulia tersebut. Nah, itulah sebabnya, ya, banyak di antara kita kemudian mensiarkannya dengan cara mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mensiarkan kembali kedatangan sang Rasul mulia tersebut. Mari kita menyambut momentum kehadiran Rasulullah dengan semangat menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menggemakan ajaran-ajarannya. Jadi bukan sekedar memperingati acara maulidnya, tapi mari kita menyambut, ya, bulan Rabiul Awal ini, ya, dengan semangat menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya dan menggemakan ajarannya. Selamat menyambut Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang tercinta. Ya, demikian kulzum kita kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat kepada pemirsa sekalian, dan sekiranya dirasa bermanfaat, maka mohon untuk di-share, kemudian di-like, ya, kemudian di-subscribe, ya, dan di-share kepada orang-orang tercinta yang kita sayangi. Demikian kulzum kita kali ini. Sampai jumpa di kulzum selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.